Bapak Ibu. Sore Ibu Agni. Apa kabar? Baik, Sehat? Bu. Sehat. Semangat ya Mas Sian ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini pertemuan rutin kita, pertemuan kelompok P2K2. Masih ingat apa itu P2K2? Panjangannya? Perkumpulan kelompok, Bu. Perkumpulan kelompok. Coba dulu ingat dulu apa itu P2K2? Pertemuan Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi untuk kedepannya diingat ya Bu ya. Oke, jadi ini kan karena pertemuan rutin kita seharusnya Bapak Ibu ingat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas tentang mengelola keuangan. Nah, di bulan ini kita membahas tentang kesehatan dan gizi. Jadi kesehatan dan gizi ini termasuk salah satu modul yang akan kita bahas di dalam pertemuan kelompok kita. Oke. Nah, di sini siapa yang sedang hamil? Ada nggak? Ibu Fira ya. Udah berapa bulan Ibu? Masuk 5 bulan. Bu. Masuk 5 bulan ya. Semoga sehat-sehat ya Bu ya. Jadi di sini kebetulan ada contoh Ibu Fira sedang hamil. Jadi kita akan membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, apa aja itu gizi-gizi yang harus diperhatikan selama kehamilan dan bagaimana sih mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil? Nah, jadi yang harus kita perhatikan dalam keadaan kita hamil, kita harus memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil, ya, dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Nah, untuk apa? Ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, ya kan, sehingga anak tumbuh tinggi, cerdas dan sehat. Tentunya Bapak Ibu di sini pingin sekali kan punya anak yang sehat, tumbuh tinggi dan cerdas ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini harus diperhatikan, ya kan? Sejak hamil kita harus memperhatikan gizi asupan makanannya dan juga rajin melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, Pustu ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita tidak memperhatikan asupan gizi dan tidak memeriksa kesehatan, akan berdampak. Apa itu dampaknya Ibu? Dampak kekurangan gizi ya. Ini tidak ada dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu dampak kekurangan gizi di keluarga. Nah, di sini ada ibu hamil. Ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan bayi yang berat badannya rendah. Oke. Jadi ini perlu diperhatikan ketika kita kekurangan gizi, nanti ketika ibu melahirkan nanti anaknya akan mengalami berat badan yang rendah seperti itu. Kemudian ketika nanti anaknya sudah lahir, bayinya seperti apa? Bayinya nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi kekebalan tubuhnya tidak baik, jadi sedikit-sedikit mudah sakit kayak gitu. Misalnya nanti ketika ibunya bersin misalnya, jadi anaknya nanti bersin kayak gitu karena dari bayi dari dalam kandungan dia tidak mendapatkan gizi yang baik seperti itu ya. Kemudian, nah setelah dia bayi dan tumbuh menjadi anak ya kan, dia akan mengalami pertumbuhan. Nah, pernah nggak dengar ibu-ibu anak stunting, anak pendek? Pernah ya. Nah, jadi ketika nanti dia beranjak dewasa, dia akan mengalami gangguan pertumbuhan kayak gitu. Nah, kalau anak kita pendek, tentu dia tidak akan percaya diri, ya, tingginya di bawah standar anak seusia dia. Nah, selanjutnya ketika dia remaja, dia akan menjadi kesulitan belajar, ya. Kesulitan belajar, kesulitan berkonsentrasi sehingga mengakibatkan prestasinya menurun di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian setelah remaja dia akan beranjak dewasa. Di dewasa nanti dia akan terus mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah. Terus misalnya dia melamar pekerjaan dan pekerjaannya yang dilamarnya terbatas seperti itu. Kemudian jadi perlu sekali memperhatikan keseimbangan gizi ketika ibu-ibu sekalian sedang hamil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah tadi Ibu Fira katanya hamil 5 bulan. Nah, jadi saya sarankan harus rajin-rajin memeriksakan kandungannya. Ibu udah berapa kali periksa? 3
Setiap bulan saya periksa sih Setiap Bu. bulan ya, harus seperti dia. Kalau tidak bisa setiap bulan, minimal 4 kali dalam 9 bulan hamil, masa kehamilan 9 bulan. Nah, kapan pemeriksaan kehamilan itu? Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Lebih sering itu lebih baik. Cuman kan keterbatasan ekonomi mungkin atau keterbatasan waktu membuat kita mungkin jadi jarang melakukan pemeriksaan. Jadi setidaknya lakukanlah pemeriksaan minimal 4 kali. Nah, kapan aja itu yang 4 kali ini? Yang pertama, pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Nah, jadi sebelum memasuki usia kandungan 3 bulan, ibu harus memeriksakan kehamilan ibu. Jadi di sini ya, sekitar di kehamilan kedua lah kira-kira ya kan. Nah, kemudian 1 kali lagi pada usia kandungan ibu 4 sampai 6 bulan. Nah, jadi di sini di rentan 4, 5, 6 bulan inilah ibu boleh memeriksakan kandungan ibu untuk yang kedua kali. Nah, untuk yang kali kedua pada usia kandungan 7 sampai dengan 9 bulan kehamilan. Nah, jadi di usia kehamilan 7 bulan atau 9 bulan boleh seperti itu ya. Atau di 7 bulan atau 8 bulan. Jadi ada 4 kali pemeriksaan. Yang pertama sebelum 3 bulan, yang kedua di usia kandungan 4 sampai 6 bulan, dan yang terakhir di usia kandungan 7 sampai dengan 9 bulan. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada layanannya. Nah, jadi kemana tadi? Di sini kan sambungannya tadi pemeriksaan kehamilan. Nah, kemana kita harus pemeriksaan kehamilan? Tentu saja ke posyandu, puskesmas, pustu ya, bidan dan lain sebagainya. Nah, apa aja yang harus diperiksa? Nah, ketika ibu pergi ke pusat layanan kesehatan, nah ini ada 10 kategori, 10 kriteria yang harus ibu lakukan pemeriksaannya. Nah, yang pertama itu apa? Pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, jadi sebelum ibu diperiksa lebih jauh, ya kan, ibu harus mengukur tinggi dan berat badan dulu supaya tahu sudah sampai sejauh apa berat badannya bertambah gitu ya. Kemudian tekanan darah atau tensi. Nah, mereka akan mengukur tekanan darah dan tensi ibu atau tensi ibu. Kemudian lingkar lengan atas. Yang keempat, tinggi rahim. Yang kelima, penentuan letak janin. Dan yang keenam, imunisasi tetanus. Yang ketujuh, pemberian tablet darah, ya. Jadi nanti di sana ibu akan diberikan tablet penambah darah. Kemudian yang kedelapan, tes laboratorium. Yang kesembilan, penjelasan bidan terkait bagaimana kondisi kandungan ibu. Dan yang ke-10, pengobatan bila diperlukan. Jadi misalnya ibu dalam masa kehamilan ini mengalami masalah-masalah misalnya, jadi dikonsultasikan aja sama bidan ataupun petugas puskesmas agar mereka dapat memberikan pengobatan bila diperlukan. Oke? Kemudian nah, tadi kita sudah membahas tentang pemeriksaan kehamilan, kemudian layanan kesehatan ibu hamil. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang paling penting gitu ya. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke? Nah, jadi ibu bapak, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini sangat perlu sekali atau sangat saya tekankan untuk diperhatikan dengan baik. Nah, 1000 hari kehidupan ini dimulai dari ibu mengandung, dari usia kandungan awal sampai dengan 9 bulan. Kemudian setelah itu kelahiran atau nifas di usia bayi 0 sampai 6 bulan, dan kemudian bayi di usia 6 sampai 12 bulan, dan dia menjadi anak di usia 12 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan ini adalah dari dalam anak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Oke? Nah, jadi ini sangat penting, ya kan? Dimana masa 1000 hari ini adalah masa apa ya, bisa saya katakan ya, pokoknya benar-benar harus diperhatikan gizinya, harus kita perhatikan kesehatannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendapatkan anak yang tinggi, sehat dan cerdas, kita harus memperhatikan isi piringku. Nah, apa itu isi piringku? Yang pertama, isi piring kita itu harus ada karbohidratnya.
ya kan? Karbohidrat itu bisa beras, sagu, jagung, oke. Nah kalau kita di Indonesia kan karbohidrat utama kita beras ya ibu ya. Nah yang kedua harus ada protein atau lauk pauk, bisa dari protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, ikan, atau protein nabati seperti kacang-kacangan gitu ya, tahu, tempe dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori protein. Nah, kemudian harus ada sayurannya atau mineral ya, bisa jadi sayur bayam, oke ya Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir buah-buahan masuk dalam kategori vitamin. Nah misalnya seperti buah pepaya, jeruk dan lain sebagainya. Oke. Nah sebelum mengkonsumsi isi piring kita ini ada hal yang harus kita perhatikan kayak gitu. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Nah jadi percuma saja kalau misalnya isi piring kita ini sudah lengkap dengan karbohidrat, dengan protein, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran. Nah tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan tanpa mencuci tangan dengan sabun, otomatis nanti yang kita makan nggak ada ininya, nggak ada gunanya karena akan menimbulkan penyakit ya kan. Nah jadi sebelum makan hendaklah kita melakukan cuci tangan dulu dengan sabun. Oke. Kemudian untuk ibu hamilnya tetap beraktivitas fisik dengan ringan, dan yang satu lagi perbanyak minum air ya. Kalau misalnya kita biasanya minum air itu 8 gelas sehari, nah untuk ibu hamil usahakanlah minum air sebanyak mungkin 8 sampai 12 gelas per hari. Nah kalau perlu ada tablet penambah darah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terkait kesehatan dan gizi untuk materi kita yang pertama? Enggak Bu, masih ya, cukup ya. Oke, saya sih yakin ya kan Bapak Ibu yang telah mendengarkan saya menyampaikan materi ini, saya yakin betul Bapak Ibu akan bisa menyampaikannya dan menerapkannya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Nah tentunya kesehatan dan gizi ini masuk dalam komponen kita ya kan, dalam komponen kita. Jadi saya harapkan tetaplah kalau misalnya ada anaknya yang balita, rajin-rajinlah membawa ke puskesmas ya. Kalau ada yang hamil seperti Ibu Vira, rajin-rajinlah ke puskesmas untuk mengecek, mengontrol gitu supaya kita tahu bagaimana perkembangan bayinya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kita di bulan berikutnya, masih tentang pembahasan kesehatan dan gizi. Oke, saya harapkan Bapak Ibu bisa hadir lagi seperti biasa di tempat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.